Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia, lahan subur petani makmur bersama Eco Farming. Ya, baik, pada pagi hari ini saya ingin berbagi informasi, berbagi video tentang pengaplikasian Eco Farming di lahan cabai milik Pak Rais ya. Beliau ada di belakang sedang menyemprotkan lahannya. Lahan ini kurang lebih 3 are yang berlokasi di Desa Ireng, Kelurahan Jatisele, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini pengaplikasian yang pertama yang kami lakukan di daerah ini. Kita akan membuat demplot untuk tanaman cabai. Cuma untuk di lahan ini sudah ada beberapa tanaman lain ya, tapi tidak semua cabai. Kurang lebih ada sekitar 6 bedengan yang sudah dibuat oleh beliau untuk tanaman cabai. Nah, untuk hari ini kita fokus ke tanahnya ya, kita fokus ke tanahnya untuk penyemprotan yang pertama, di mana 5 hari sebelum tanam cabenya kita semprot lahannya dulu. Nanti setelah 5 hari ke depan baru kita akan tanam cabenya. Namun ada 3 bedengan yang sudah ditanami cabai, tapi kami juga melakukan penyemprotan juga ya. Hanya saja untuk pengaplikasian eco farming ya, dosisnya yang kami lakukan di sini hanya sekitar 3 gram eco farming yang dilarutkan ke dalam air kelapa 100 ml seperti ini. Ini biang yang sudah kami campurkan kurang lebih 3 malam ya. Jadi fermentasinya maksimal 3 malam untuk lahan jika kita fokus ke lahan. Tapi jika kita fokus ke tanaman yang sudah ada, maka kita tidak boleh untuk membuat fermentasinya langsung, tapi langsung kita mencampurkan kurang lebih 15 menit biang eco farming atau 30 menit langsung kita aplikasikan ke tanahnya. Nah, untuk informasi, lahan cabai jika luasan 1 hektar itu menggunakan kurang lebih 8,5 tub eco farming ya. Itu pembagiannya untuk tanah itu digunakan 4 tub eco farming ya. Ya seperti ini. Ini sudah kita gunakan tadi 3 hari yang lalu. Ini sudah kita buka ya. Ini seperti ini 1 tub. Jadi untuk lahan menggunakan 4 tub eco farming jika ingin hasil yang maksimal. Jadi kita ingin memperbaiki unsur hara yang ada di tanah ya, memperbaiki tekstur tanah. Jadi unsur-unsur ya, biologis yang sudah berkurang mungkin karena bahan kimia yang selama ini dipakai, kita memperbaiki, sehingga itulah tujuan utama pupuk organik eco farming ini, fokus kepada lahannya dulu atau tanahnya ya. Nah, itu dilakukan 5 hari sebelum kita tanam. Setelah itu untuk cabai ya, cabai rawit, cabai keriting, cabai besar ya. Nanti kita akan melakukan aplikasi berikutnya di umur 14 hari setelah tanam ya. 14 hari setelah tanam. Terus pengaplikasian yang kedua kita lakukan juga selang 2 minggu, sekitar 28 hari setelah tanam. Dan pengaplikasian yang ketiga itu 42 hari setelah tanam ya. Nah, ini kita lakukan di sore ini dan kita fokus ke lahannya ya. Semoga video yang kami berikan ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi rekan-rekan petani ya, yang mau mencoba pupuk organik eco farming. Kita mau mencoba di lahan ini untuk full eco farming, jadi tidak kita menggunakan pupuk kimia lainnya ya di tanaman beliau ini. Karena ini sebagai uji coba kita full eco farming ya. Nah, kalau kita lihat dari biang eco farming yang sudah kita fermentasikan ini sudah ada butiran-butiran putih ya. Inilah bakteri yang sudah mulai mengurai ya, menguraikan diri, membelah dirinya ya. Inilah yang akan mengurai tanah kita. Karena apa? Tanah itu membutuhkan bakteri pengurai untuk membuat pori-pori tanah supaya tanah itu jadi subur ya. Sedangkan kalau untuk tanaman itu butuh nutrisi. Nah, sehingga ketika kita mengaplikasikan di tanah, kita tidak perlu memfermentasikan biang dari eco farming ini. Ya, coba kita sorot untuk penyemprotan yang dilakukan oleh Pak Rais ya.